Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita memohon kepada Allah, rasa syukur ini terus Allah istiqomahkan, dan rasa syukur ini berbuah tambahan nikmat. Dan sebaik-baik nikmat adalah masuk ke dalam surganya dan melihat wajahnya Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita sandingkan antara syukur dengan salawat. Dan bahkan salawat kita bagian dari rasa syukur kita atas perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujian kita, salawat dan salam kita atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagian dari bentuk kita berterima kasih atas perjuangan beliau. La yashkurullah man la yashkurun nas. Orang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur atas jasa manusia kepadanya. Dan manusia yang berjasa di dalam kehidupan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perjuangannya. Maka bakhil termasuk orang yang pelit yang ketika disebutkan nama beliau namun enggan bersalawat atas nama beliau. Bersalawat dengan apa yang dianjurkan oleh beliau, dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan cuma Allahumma salli alaihi, karena Rasul berhak dua, salawat dan salam. Sehingga kita harus sandingkan antara Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersalawat dan memberikan keselamatan atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang berat adalah banyak orang zaman sekarang ingin sekali menjadi umat Nabi, namun enggan mempelajari sunnah Nabi. Zaman sekarang banyak orang yang mengaku umat Nabi, namun jauh sekali dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada orang yang menisbatkan sebagai umat Nabi, menisbatkan ahlus sunnah wal jamaah, namun yang mereka pegang ahlul ahwa, ahlul hawa. Mereka justru berpegang teguh pada hawa nafsu mereka, bukan sunnah. Ya. Maka dalam hal ini yang paling penting adalah bagaimana kita selalu mempelajari sunnah dan berpegang teguh pada sunnah tersebut. Makanya Nabi SAW itu katakan, alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh pada sunnahku. Dan kata-kata sunnahku itu berarti mencukupkan diri kita atas tuntunan beliau saja. Gak perlu sibuk dengan hal-hal lain yang pada dasarnya tidak ada tuntunan beliau SAW. Dan saya teruskan atau saya tambahkan hadis lain ketika Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu ba'dahuma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Sebenarnya dua perkara ini bisa kita sebut sebagai perkara yang paling keramat di dalam kehidupan manusia, yaitu kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan Al-Qur'an dan aku tinggalkan sunnah beliau. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan yang lain kecuali ilmu. Dan di sini sumber ilmu disebutkan Al-Quran dan hadis. Maka kalau ingin berbicara soal keilmiahan, soal bagaimana penerapan apapun dalam urusan hidup, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dalam hal ini yang miris adalah coba untuk melihat sekeliling kita di zaman sekarang. Seorang dai itu harus benar-benar memperhatikan sekelilingnya. Seorang dai itu harus benar-benar punya rasa untuk selalu melihat keadaan sekelilingnya. Lihat di sekeliling kita di mana orang-orang sekarang lebih mengutamakan benda-benda yang berkaitan dengan Rasul, namun melupakan sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasul. Di mana kita lebih yakin dan lebih semangat untuk memegang rambut Rasul dibandingkan untuk memegang sunnah Rasul. Di mana kita rela bayar mahal untuk melihat kiswah Rasul dibandingkan untuk mempelajari sunnah Rasul. Kajian-kajian tentang sunnah, kajian-kajian tentang sirah, kajian tentang fikih, kajian tentang hadis, semua terbuka lebar. Tapi orang-orang nggak mau masuk. Tapi ketika dibuat pameran, ketika dibuat museum, semua orang berbondong-bondong masuk.
Apa yang Nabi SAW tinggalkan itu bukan benda-benda itu. Tapi Rasulullah SAW meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ramaikanlah tempat-tempat di mana Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Itu yang harus kita garis bawahi. Maka dalam hal ini miris sekali ketika melihat keadaan kita orang sampai subhanallah ngantri panjang, rebutan buat mencium sendal Nabi, mencium rambut Nabi. Secara fakta kita belum tahu apakah betul, apakah iya atau tidak. Bahkan di Haramain tidak ada, di negara kita ada, subhanallah. Itu berarti menandakan luar biasanya negara kita ini. Dan negara kita ini bukti bahwasanya kita itu paling cinta kepada Rasul. Kita cinta sekali kepada Rasul, cuma salah dalam mencintainya. Saking cintanya kepada Rasul, kita sampai berani mengatakan dalam mencintai Rasul kita tidak butuh dalil. Karena cinta sesungguhnya itu tidak butuh dalil katanya. Sehingga gara-gara seperti ini orang main asal-asal mencintai. Dia asal-asalan di dalam mengungkapkan rasa cinta dan mengaplikasikannya. Soal sholawat misalnya tadi, sholawat yang dianjurkan oleh Nabi SAW misalnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zaman sekarang semua sholawat begitu numpuk, begitu banyak. Semua orang dijadikan membuat sholawat, kreatif membuat sholawat. Ini kita ada di zaman di mana orang mungkin mencintai Nabi positif, namun mereka salah caranya dalam mencintai Nabi SAW. Dan kita mempelajari tentang pribadi Muslim ideal ini juga kaitannya mencontoh Nabi SAW. Kita melihat bagaimana Nabi SAW menjadi pribadi yang ideal, menjadi pribadi yang terbaik, sampai Allah SWT menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad itu memiliki budi pekerti yang luhur. Dan apa yang lebih tinggi dari kata azim? Lughatan. Kata apa yang lebih tinggi secara makna dari kata azim? Bahkan al-azim itu juga digunakan sebagai sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika disebut ala khuluqin azim itu menandakan budi pekerti yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada budi pekertinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen merujuk kepada bagaimana karakter, moral, akhlak, sikap, maka merujuklah kepada yang sudah dijamin memiliki budi pekerti yang paling tinggi. Tidak ada orang yang ada di atasnya. Maka kata azim itu tidak ada yang di atasnya lagi. Dia lebih tinggi, dia puncaknya. Sehingga contohlah bagaimana beliau bersikap dan bagaimana beliau itu mengajarkan kepada kita tentang tuntunan-tuntunan tersebut. Di pertemuan kali ini kita kembali lanjutkan, mungkin akan kita selesaikan insyaallah kalau keburu, tentang pembahasan muslim yang ideal bersama anak-anaknya. Dan kita di awal pertemuan sudah mengatakan bahwasanya anak adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan namanya amanat tidak semua orang mendapatkan itu. Amanat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dipercaya. Dan di antara tanda-tanda kemunafikan adalah orang yang diberikan amanat namun dia mengkhianatinya. Wa idza tumina khana. Tatkala dia diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dia malah khianat. Wal iyadzu billah, sekarang kita diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengkhianati amanat itu dengan tidak mendidiknya. Dan sudah kita katakan bahwasanya yang lebih berat daripada diamanahkan untuk punya anak adalah mendidiknya, mentarbiahnya. Itu yang lebih berat. Dan dalam hal ini kita ingat perkataan Al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala bahwasanya laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min, tidak ada sesuatu yang lebih menenangkan, menyejukkan mata seorang mukmin kecuali ketika dia melihat anak dan istrinya itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita. Jadi belajar tarbiyah ini adalah membangun generasi-generasi yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah syair yang mungkin disebutkan oleh penulis di sini dan berkaitan dengan indahnya anak di hadapan orang tua, ya, amanat besarnya anak bagi orang tuanya. Seorang penyair ini mengatakan, wa innama auladuna, sungguhnya anak-anak kita itu, wa innama auladuna bainana akbaduna tamshi 'alal ardi in habbatir rihu 'ala ba'dihim tamtani'ul 'ainu minal ghamdi. Kata penulis, sesungguhnya anak-anak yang hidup di antara kita itu adalah buah hati yang berjalan di atas muka bumi. Bahkan menggunakan kata akbaduna. Akbad itu detak jantung kita di atas muka bumi. Makanya buah hati kita, jantung kita. In habbatir rihu ala ba'dihim, jika angin menerpa mereka, tamtani'ul ainu minal ghamdi, membuat mata kita tidak bisa terpejam. Tatkala kita lihat mereka dalam keadaan sakit, kita nggak bisa tidur. Tatkala kita melihat mereka dalam keadaan terluka, kita yang pusing mikirinnya. Kita stres mikirinnya. Kita kepikiran terus selamanya, bahkan membekas di dalam memori kita selamanya. Kita melihat anak kita sesat, melihat anak kita salah didikan,
tidak mengerti agama, tidak mengenal Tuhannya, maka kita harusnya merasakan sakit yang sama. Tatkala orang tua itu melihat anaknya sakit jasad lalu dia panik, harusnya ketika melihat anaknya sakit ruh itu jauh lebih panik. Banyak di antara kita itu mengira bahwasanya sakit itu hanya sakit jasad, namun tidak dilihat sakit ruh. Di antara sakit ruh yang dianggap biasa oleh orang tua zaman sekarang adalah anak-anak sudah lebih cerdas soal sosial media dibandingkan orang tuanya. Anak-anak sudah punya konten-konten di Instagram. Dari kecil udah punya IG, followersnya jutaan, Masya Allah. Dari kecil. Dan ketika dia tumbuh besar, diajak konten-konten yang viral. Dibuat konten-konten TikTok, dia joget-joget. Anak-anak lucu, semua orang senang melihatnya joget-joget dan segala macam. Tapi ketahuilah itu adalah sakit ruh yang tidak pernah disadari oleh orang tuanya. Dia ada di usia yang sebenarnya tidak boleh melakukan itu, tapi orang tuanya membiarkan dengan alasan ya biarin yang anak-anak ini. Ini anak-anak, gak apa-apa. Ini sakit ruh yang gak pernah membuat khawatir orang tua. Bahkan orang tua yang membuat penyakit itu sendiri. Di antara tarbiyah yang kemarin kita sebutkan adalah orang tua seringkali menjadikan gadget sebagai obat rewelnya anak. Maka itu juga bagian dari menyebabkan dia punya penyakit ruh yang tertanam dalam dirinya, bahwasanya obat dari apa yang dia tangisi adalah handphone. Sampai gede akhirnya tertanam di dalam diri dia bahwasanya handphone adalah solusi stresku. Dia nggak akan kembali kepada Quran. Coba didik anak ketika dia nangis, yang kita berikan kepada dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita ngajiin dia. Kita bacakan Al-Quran, kita bacakan ayat-ayat. Sehingga mereka terbiasa dengan itu. Dan ketika dewasa nanti, dia stres, dia nangis, dia akan kembali kepada yang dulu bisa bikin dia berhenti dari nangisnya, yaitu Al-Quran. Maka itu penting sekali. Dan dalam hal ini, mereka adalah akbaduna, mereka adalah detak jantung kita. Sehingga kita jangan main-main. Hidup mereka adalah hidup kita. Dan ketika mereka dalam keadaan yang diterpa angin, in habbatir rihu ala ba'dihim, kalau mereka diuji oleh Allah SWT, diberikan banyak sekali problem, maka itu juga akan membuat kita sulit untuk tenang hidupnya. Nah, kita akan masuk pada poin tarbiyah lagi, sebagaimana yang kita sampaikan sebagai bentuk pengulangan bahwa tarbiyah yang kita maksud adalah pembentukan karakter, ya, bukan urusan memberikan nafkah, memberikan yang lain-lainnya, tapi soal bagaimana pembentukan karakter. Jadi yang akan kita bahas pertama justru berkaitan dengan orang tua bersikap kepada anaknya dalam hal membiayai hidup mereka. Membiayai hidup anaknya, yang beda adalah secara dermawan dan baik hati. Atau orang tua memberikan kehidupan nafkah kepada anaknya dalam rangka apa? Sukarela dari hatinya. Karena dia melakukannya bentuk sayang kepada anaknya, bukan mengeluh. Karena ini merupakan beban tambahan bagi ayah misalnya. Bukan mengeluh gara-gara ini menambah tantangan, menambah rintangan, menambah beratnya hidup. Jadi kita itu sebagai ayah, sebagai suami, ketika hadirnya seorang anak, jangan jadikan dia sebagai beban, tapi jadikan sebagai tambahan pahala bagi kita. Bahkan nafkah kepada keluarga itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Kita akan bacakan hadis dari Nabi SAW. Ini ada kisah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hal li min ajrin fi bani Abi Salamah an unfiqa alaihim?" Wahai Rasulullah, apakah aku mendapatkan pahala dari Bani Salamah ketika aku berinfak kepada mereka? Ketika Ummu Salamah ini berinfak, memberikan nafkah kepada keluarganya, apakah aku mendapatkan pahala? Walastu bitarikatihim hakadha wa hakadha. Kata beliau, sedangkan aku tidak mendapatkan harta yang mereka ini dan mereka itu. Jadi ibaratnya sebenarnya ini bukan tanggunganku. Bagaimana kalau aku yang memberikan mereka nafkah? Innamahum baniya. Padahal mereka adalah keluargaku. Ini keluarga loh, bukan anak-anak intinya. Mereka keluargaku, aku ingin memberikan nafkah kepada mereka. Bagaimana? Apakah aku mendapatkan pahala? Kata Rasul, "Na'am, laki ajru ma anfaqti alaihim." Kau mendapatkan pahala atas apa yang kau nafkahkan kepada mereka. Itu soal keluarga. Jadi nafkah keluarga ini jangan main-main, karena itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha, fahiya lahu shadaqah." Apabila seorang suami menafkahi keluarganya dengan mengharap ridha Allah, catat ini para suami, mengharap ridha Allah. Jangan menganggap bahwasanya kita itu mencari nafkah untuk menghidupi anak istri. Anda siapa? Yang menghidupi mereka adalah Allah Subhanahu wa taala.
Maka kita itu bekerja semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita menafkahinya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, fahiyalahu shadaqah, maka itu menjadi pahala sedekah baginya. Jangan hitung-hitungan. Sehingga suami memberikan nafkah kepada istri, pahalanya juga ada. Suami ayah memberikan nafkah kepada anaknya, pahalanya juga ada. Kadang-kala memang suami itu agak hitung-hitungan sedikit kepada istrinya, enggak hitung-hitungan pada anaknya. Jadi kalau soal anak, Masya Allah, dikeluarin semuanya. Tapi kalau soal istri, bentar, pelan-pelan, jangan diambil semua gitu. Dan memang kalau uangnya dipegang suami, kalau uangnya dipegang bundahara ya susah ya. Dipegang menteri keuangan semua yang dipegang sama istrinya ya. Ya sudah, itu kesalahan dia dari awal. Dia memberikan uangnya kepada bundahara, ya. Habis semua, ya udah, dia mungkin akan ngemis-ngemis pada waktu tertentu gitu. Tapi dalam hal ini kalau suaminya yang ngatur, dia harus mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah atas keluarganya dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan hitung-hitungan. Apa yang kita keluarkan untuk mereka itu bernilai pahala sedekah. Maka di sini disebutnya adalah tarbiyah seorang ayah untuk anaknya. Seorang muslim kepada anaknya adalah dia sukarela memberikan nafkah kepada anaknya. Itu tarbiyah. Kadang-kala memang ayah merasa punya beban gitu. Dia bilang, aduh saya harus nyekolahin anak, biaya anak sekolah mahal sekarang. Antum tahu harga sekolah anak SD sekarang Masya Allah. Mending S2. Ya. Anak SD sekarang mending S2, Masya Allah harganya. Lebih mahalan mereka daripada SPP kita, daripada uang kuliah kita. Mahal Masya Allah. Nah kalau si ayah ini bekerja terus mengatakan gara-gara saya punya beban, saya harus ini, saya harus itu, maka nggak ada pahalanya, sayang. Di sini kita harus sukarela. Ya memang tugas kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, membiayai hidup mereka, memberikan nafkah kepada mereka. Jangan banyak ngeluh. Kadang-kala memang demikian kita ngeluh kepada anak istri dengan urusan itu. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa nah itulah sebabnya saya nggak mau punya banyak anak. Karena saya akan punya banyak beban nantinya. Biaya mahal sekarang. Ya, mulai dari TK, mulai dari SD, mulai SMP, SMA. Bahkan semua sekolah mahal sekarang. Apalagi udah ada kata-kata sunnahnya. Udah kata sunnah mahal banget, Masya Allah. Sunnah itu menambah kemahalan sesuatu itu. Sekolah sunnah lebih mahal daripada sekolah nggak sunnah. Umrah sunnah lebih mahal daripada umrah nggak sunnah. Semua, subhanallah. Jangan sampai ustadz sunnah lebih mahal daripada ustadz nggak sunnah ini. Musibah ini. Ini kata-kata sunnah ini musibah. Coba antum bandingkan sekarang, cek sendiri pondok pesantren yang melabeli dirinya dengan sunnah itu lebih mahal daripada pesantren yang biasa. Kenapa? Apakah gara-gara sunnahnya menjadi mahal? Padahal sunnah itu milik Nabi SAW, bukan milik kita. Kenapa semua yang dilabeli sunnah itu menjadi mahal? Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjual sunnah Nabi SAW. Sehingga semua menjadi mahal dengan alasan sunnah. Wal'iyadzubillah. Maka sebagai orang tua itu harus menganggap semua yang kita keluarkan untuk keluarga adalah sedekah. Lihat Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran allazi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi SAW, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah atau 1 dinar yang kamu infakkan untuk membebaskan seorang hamba atau 1 dinar yang kamu infakkan untuk orang miskin atau 1 dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, itu lebih besar. Infak buat keluargamu 1 dinar lebih besar pahalanya dibandingkan infak kepada tadi sabilillah, membebaskan budak dan orang miskin. Jangan memperkaya orang lain sedangkan keluarga di rumah kesusahan. Maka dalam bersedekah juga kita tidak boleh sampai berlebihan. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang ibadur rahman adalah yang sedekahnya itu tidak berlebihan, enggak dihabisin semua. Dia ingat keluarganya, ada kehidupan, ada yang harus dibiayai olehnya. Dan dia juga tidak pelit dengan mengatakan kehidupan saya itu banyak tanggungannya, banyak bebannya, jadi saya enggak punya uang buat sedekah. Walam yakturu, dia enggak pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dia tengah-tengah. Soal bagaimana nafkah untuk keluarga dan nafkah untuk orang lain. Ini juga bagi laki-laki, soal bagaimana nafkah untuk istrinya dan nafkah untuk ibunya. Selalu kita ulang bahwasanya laki-laki adalah manusia yang miskin. Karena dia hidup di antara 2 wanita yang harus dia nafkahi kan. Antara istrinya dengan ibunya. Ibunya juga butuh infak dari dia. Sebagaimana mungkin semakin kita dewasa, ibu kita semakin tua. Orang tua kita semakin tua, kehidupannya mungkin berharap pada pemasukan anaknya. Dan itu memang kewajiban seorang anak. Anta wa maluka li abika. Inna auladakum min atyabi kasbikum, kata Nabi SAW. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah pemasukan terbaik kalian.
Lihat kata Nabi SAW. Anak-anak itu pemasukan terbaik. Misal orang tua kita punya anak 5. Satu anak ngasih 2 juta aja. Lumayan kan 10 juta sebulan. Dan itu perhitungan yang normal dalam syariat. Ingat itu. Jangan mengatakan bahwasanya, oh ini namanya pemerasan atas harta anak. Itu hak mereka. Dan kita yang sudah memiliki keluarga, udah punya istri, harus pintar-pintar membagi itu. Pertanyaan saya, kalau semua uangnya di istri, gimana cara memanage ini? Berapa buat istri, berapa buat ibu? Apalagi udah dipegang mudahara yang masuk dan keluarnya uang itu susah sekali. Mungkin masuknya gampang, keluarnya susah. Ya, kwitansi itu susah diminta untuk pengeluaran gitu. Masukan kenceng masuknya. Maka dalam hal ini yang seperti ini kita harus pintar sebagai laki-laki. Kita posisinya sekarang mau ngasih uang kepada ibu setiap bulan misalnya, itu hak kita. Istri harus tahu atau tidak? Jawabannya nggak harus. Tapi kalau mau menjaga komunikasi, istri dikasih tahu. Dan dia juga harus paham bahwasanya laki-laki ini tetap anak ibunya selamanya. Dia harus memberikan uang kepada ibunya. Kadang-kadang perempuan bertanya, kenapa ibu kamu terus yang dikasih, ibu saya enggak? Yang mana ibu saya adalah mertua kamu. Catat baik-baik. Mertua dengan ibu derajatnya beda. Jangan samakan. Laki-laki baktinya kepada ibunya selama dia masih hidup. Dan kalau punya kelebihan harta, dia baru ihsan kepada mertuanya. Jangan pengen nampak Masya Allah di hadapan mertua, namun sama sekali tidak memberikan infak kepada orang tuanya. Subhanallah, ini menjadi tambahan challenge buat laki-laki agar dia bisa memanage antara mana yang harus dia kasih buat keluarganya dan mana yang harus dia infakkan di jalan Allah. Ini pertanyaan anak, yang mana yang masuk kategori infak? Nafkah kepada istri atau uang yang diberikan kepada orang tua? Nafkah kepada istri disebut sebagai infak, nafkah. Kepada orang tua disebut apa? Sedekah. Dan dia kategorinya bukan wajib ain. Dia menjadi ihsan. Jadi kewajiban fardu ain kita kepada istri. Adapun kepada ibu, kalau misalnya kita punya kelebihan dari itu, kita kasih kepada ibu kita. Adapun jumlahnya, itu masing-masing orang mengaturnya. Apakah lebih besar untuk istrinya atau lebih besar untuk ibunya. Tapi kenyataan mengatakan bahwasanya ibu kelebihan harta yang ada. Mungkin lebih kecil daripada nafkah untuk keluarganya. Termasuk nafkah juga kepada istri itu, sebenarnya nafkah berkaitan dengan apa-apa yang menjadi kebutuhan istri di dalam rumahnya. Itu nafkah. Adapun kebutuhan dia untuk dirinya sendiri, itu ihsan sebagai suami. Itu kebaikan suami. Jadi nafkah itu misalnya yang kita berikan untuk uang bulanan, buat beli masakan, makanan, semua alat-alat rumah, itu namanya nafkah. Adapun skincare-nya, adapun kuotanya, adapun shoppingnya, itu semua kebaikan suami, jangan dituntut, karena bukan kewajiban. Suami memikirkan nilai nafkahnya, karena itu wajib bagi dia. Tapi kalau misalnya dia punya kelebihan dari harta yang dia punya, maka dia harus bisa membiayai istrinya. Makanya itu pentingnya suami memilih istri sesuai dengan dompetnya. Ya. Jangan sampai tidak sesuai dengan dompetnya, itu bahaya. Maka dalam hal ini juga harus diperhatikan karena berkaitan dengan hukum-hukum. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak hadis di sini. Kata Nabi SAW, afdalu dinarin yunfikuhur rajul, sebaik-baik dinar yang diberikan kepada seseorang adalah dinarun yunfikuhu ala iyalihi, wa dinarun yunfikuhu ala dabbati fi sabilillah, wa dinarun yunfikuhu ala ashabi fi sabilillah. Ada 3 sebaik-baik orang yang mendapatkan sedekah kita. Yang pertama adalah keluarga kita, yang kedua adalah untuk membiayai peperangan fi sabilillah, dan yang ketiga adalah untuk membiayai saudaranya yang ikut perang di jalan Allah. Kalau zaman sekarang kita kiaskan zaman sekarang. Yang pertama jelas nafkah untuk saudaranya. Kedua, karena tidak ada lagi peperangan, berarti perang di sini adalah dakwah. Investasi untuk jalan dakwah itu bagian dari sebaik-baiknya sedekah. Orang ketika punya kelebihan harta, keluarganya udah kebanyakan, nominalnya udah nggak terhitung, maka berikutnya dia harus melihat kanan kirinya yang berkaitan dengan dakwah. Maka kendaraan berperang kalau misalnya analogikan, misalnya kita bantu operasional masjid, kita belikan ambulan, kita belikan mobil dalam majelis misalnya untuk dia bisa mobile urusan-urusan dakwahnya. Memberikan itu semua itu bagian dari memberikan sedekah kepada kendaraan fisabilillah. Yang berikutnya sahibnya, pemiliknya yang ada di jalan Allah. Maka dalam hal ini cari itu. Ana waktu itu menyarankan proyek untuk
membuat gaji-gaji guru, gaji-gaji ustadz itu layak. Karena zaman sekarang gaji wakil rakyat lebih besar daripada pejuang rakyat. Gaji guru itu Masya Allah, sama timbangannya, gedean timbangannya daripada gajinya. Dalam hal ini beban dia, amanat dia lebih besar daripada gajinya. Subhanallah. Makanya dalam hal ini kalau kita punya kelebihan harta, kita biayai mereka. Kita biayai orang-orang yang ada di jalan dakwah itu karena mereka yang memperjuangkan jalan dakwah fi sabilillah, maka kita yang support itu. Anda pernah dengar dari seseorang, mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya, semoga Allah catat pahala bagi dia. Beliau bilang gini, Ustadz, saya tidak bisa berdakwah, tapi yang bisa saya lakukan adalah mensupport orang-orang yang berdakwah. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Berdakwah saya nggak bisa, saya nggak punya ilmu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah saya bisa support apa yang bisa saya support untuk orang-orang yang ada di jalan Allah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa ceramah, tapi bisa ngurus kamera, urus kameranya. Kita nggak bisa dakwah, tapi bisa edit video, kita edit videonya. Kita nggak bisa ceramah, tapi bisa bikinin kopi ustadznya kan gitu. Itu juga semua jariah. Itu semua jariah. Bahkan saya kalau ngajar tahsin itu di kantor, ini siapa yang bikin kopi nih hari ini? Si fulan ustadz. Pahala antum besar Masya Allah. Ustadz nggak jadi ngantuk gara-gara kopi antum. Besar pahalanya. Ustadz bisa ngomong gara-gara kopi yang antum bikin. Lihat jariah itu. Jangan lihat perkara-perkara kecil itu, kecil juga di hadapan Allah SWT. Nggak semua orang harus di depan layar. Nggak semua orang harus berdakwah. Tapi semua orang bisa berada fi sabilillah. Nah, itu berkaitan dengan nafkah kepada anak dan keluarga. Itu adalah sebaik-baik nafkah yang dikeluarkan. Jangan hitung-hitungan sama keluarga, terutama soal urusan sekolah anak. Ya, tapi jangan dijadikan dalil juga. Jangan mentang-mentang sekolah sekarang mahal-mahal, semakin besar pahala sedekahnya. Enggak juga, perhitungan tetap gitu. Kadang kalau sekarang yang mahal dari sekolah-sekolah apanya memang? Gaji ustadz segitu-gitu aja di sekolah itu. Fakta nih, gaji ustadznya segitu-gitu aja di sekolah itu. Sekolahnya mahal, fasilitas begitu-gitu aja. Ini uang kemana? Jangan sampai kita memperkaya orang-orang yang zalim di dalam yayasan. Yang hak tetap harus disampaikan. Bahwasanya kadang-kala memang sekolah mahal itu bukan karena memfasilitasi ustadz-ustadz yang mungkin luar biasa, kompeten. Enggak juga. Ustadz tetap rumahnya ngontrak. Motor ustadz dari dulu sampai sekarang tetap Vario. Nggak naik-naik. Enggak tiba-tiba uang pondok naik, ustadz semuanya dikasih NMAX satu-satu, kan enggak. Ustadz tetap begitu-gitu aja. Antum lihat guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Ngajar 10 tahun, 20 tahun. Kehidupannya begitu-gitu aja. Mereka bahkan sederhana Masya Allah. Mana yang kaya? Orang-orang yang di atas yang kaya. Apakah itu memperlayak para pejuang-pejuang dakwah? Kalau memang iya, kita rela bayar mahal. Ini kita lihat memang pondok ini Masya Allah ajarannya luar biasa, guru-gurunya kompeten dan berkualitas sekolahnya, mengajarkan materi kurikulum yang luar biasa karena ustadznya kompeten. Baru kita berani bayar mahal. Kalau misalnya ternyata uang itu malah dipermainkan di jalan yang tidak benar, kita ta'awun alal ismi wal udwan. Cari yang lain. Antum tahu, tetangga-tangga teman-teman kita itu sampai ngomong gini, Ustadz, kayaknya sekolah-sekolah sunnah sekarang mahal-mahal Ustadz. Lebih baik saya masukin ke pondok-pondok biasa aja lah. Biarin lah nanti dia belajar apa, ntar saya koreksi di rumah katanya. Lihat. Ntar saya koreksi di rumah kata dia. Lu ini bisa dibayangin kan? Mereka itu sampai bertawakal demikian. Ya udah yang penting murah. Dia masuk nanti di rumah soalnya urusan itu urusan saya. Saking mahalnya subhanallah. Saya tidak menyalahkan mahalnya itu, tapi jadikan harga mahal itu sebagai amanat yang besar buat para yayasan, para sekolah. Jangan disalahgunakan uang umat ini. Mereka memasukkan anak-anak itu memiliki harapan yang besar, menggantungkan asa untuk dakwah Islam ke depannya. Jangan sampai sama aja. Wal'iyadzubillah. Itu yang berkaitan dengan nafkah. Kedua, ini bukan yang kedua ya, ini part yang keberapa, tapi ini poin kedua hari ini. Yang merupakan tarbiyah juga adalah tidak membeda-bedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Tarbiyah. Tidak membedakan antara anak laki-laki dengan perempuan. Mana yang harus dikedepankan, laki-laki atau perempuan? Mana yang harus lebih disayang, anak perempuan atau laki-laki? Kadang-kadang memang orang tua secara fitrah menyayangi anak perempuannya ketika dia punya anak perempuan. Apalagi anak perempuan dinanti-nanti. Anak laki-laki, pertama laki-laki. Percobaan kedua laki-laki lagi. Percobaan yang ketiga laki-laki lagi. Ya udah tawakal kepada Allah, alhamdulillah Allah kasih dia yang keempat perempuan. Maka dia jadi ratu di keluarga itu. Anak laki-laki yang tiga itu seolah nggak ada. Apalagi anak pertama itu proyek percobaan. Ada yang berhasil, ada yang enggak gitu ya. Anak pertama itu proyek percobaan. Kadang-kala dia yang merasakan pahitnya, dia yang merasakan perubahan, dia yang merasakan segala macam. Tapi dalam hal ini lihat bagaimana Islam mengajarkan. Memang Islam itu sangat ketat menjaga anak perempuan. Karena ujiannya lebih besar punya anak perempuan. Jadi punya anak laki-laki dengan punya anak perempuan, ujiannya lebih besar punya anak perempuan.
Karena kata Nabi SAW keutamaannya, lihat, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, dia sabar mendidiknya, wa at'amahunna, dia sabar memberikan makan kepadanya, wa saqahunna, ya, dia berikan kehidupan baginya, wa kasahunna, memberikan pakaiannya, min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah. Jadi barang siapa orang tua yang punya 3 anak perempuan. Kenapa disebut 3 di sini? 1 aja pusing. 3 sabar ini. Jadi barang siapa yang punya 3 anak perempuan dan dia sabar dalam merawatnya, membiayainya, memenuhi kebutuhan permintaannya, maka dia akan terhalang dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, sahih. Maka dalam hal ini berbeda, perempuan itu memiliki keunggulan. Apakah ada keutamaan bagi anak laki-laki? Secara general nggak ada. Nggak ada, secara khusus memang tidak ada. Tapi itu menandakan bahwa semakin besar bebannya, maka semakin besar keutamaannya. Artinya laki-laki itu sebenarnya lebih ringan, memiliki anak laki-laki itu lebih ringan dibandingkan memiliki anak perempuan. Ada lagi hadis lain yang harus Anda bacakan pada antum. Kata Nabi SAW, ala adulluka ala a'zami sadaqah, atau min a'zami sadaqah. Maukah kalian aku kabari tentang sedekah yang besar, sedekah yang utama? Qala bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan bala ya Rasulullah. Qala ibnatuka mardudatun ilaika laisa laha kasibun ghairuka. Nafkah yang luar biasa adalah ketika anak perempuanmu dikembalikan padamu yang tidak ada tempat baginya selainmu. Faham di sini ya? Anak perempuan yang dikembalikan kepadamu yang mana dia tidak punya tempat kecuali engkau. Apa maknanya? Dia sudah dinikahi oleh orang lain, diceraikan, dan tidak ada tempat kembali bagi dia kecuali orang tuanya. Dan orang tuanya masih nerima dengan lapang hati lalu terus membiayainya. Ini adalah sedekah terbaik. Rata-rata kalau udah nikah kan dilepas. Semua dilepas, semua. Ketika cerai lontang-lantung, kasihan perempuan. Ketika dia kembali kepada orang tuanya dan diterima di rumahnya, masih dirawat sebagaimana anaknya, walau bagaimanapun ayah itu akan tetap menjadi ayahnya meskipun anak perempuannya sudah menjadi istri orang lain. Anak tetaplah anak meskipun anaknya sudah menjadi orang tua bagi anak yang lain. Tapi dalam hal ini, kalau ada posisi seperti ini, itu sedekah terbesar yang didapatkan oleh orang tua. Kenapa sih sebenarnya syariat ini kok sepertinya memberikan keutamaan kepada anak perempuan? Antum tahu biaya hidup mengurus anak perempuan mungkin akan lebih besar dibandingkan mengurus anak laki-laki. Permintaan anak perempuan akan lebih ribet daripada permintaan anak laki-laki. Jajannya anak laki-laki dengan anak perempuan itu berbeda. Makanya semakin besar tanggungan, semakin besar. Nyengar-nyengir aja bapak-bapak tahu nih berarti rasanya. Berarti tahu rasanya. Bagaimana anak itu ketika tumbuh sudah mulai mengerti, anak kecil itu, kecil-kecil udah nyari skincare. Ya enggak? Anak kecil-kecil udah nyari skincare. Begitu diajak misalnya ke minimarket, diajak ke Alfamart, dia udah bawa keranjang. Udah siap dia. Udah tahu apa yang harus diambil. Itu beda perempuan. Tapi kalau anak laki-laki ya, seininya aja. Memang beda secara fitrah. Ya, begitu kita lihat. Anda lihat perbandingan adik-adikannya yang laki-laki sama perempuan. Yang laki-laki nggak banyak mau kalau diajak jajan. Yang perempuan kalau ini bisa diambil satu Alfamart, diambil semua sama dia itu. Itu berbeda. Makanya orang tua yang sabar di dalam memberikan nafkah kepada anak perempuan yang menjaga, menyayanginya itu pasti pahalanya besar di hadapan Allah. Apalagi berbeda karakternya anak laki-laki dengan perempuan. Bagaimana laki-laki bisa menangis dan bagaimana perempuan bisa nangis. Bagaimana anak laki-laki itu bisa rewel, bagaimana anak perempuan bisa rewel. Bahkan perempuan dari kecil memang sudah secara fitrah complicated gitu. Dari kecil secara fitrahnya. Maka dalam hal ini makanya Nabi SAW mengabarkan bahwasanya yang memiliki anak perempuan itu harus memiliki pengawasan yang lebih. Bukan berarti boleh membanding-bandingkannya. Bagaimana cara kita mengaturnya? Katakan kepada anak laki-laki, kalau dia misalnya kakaknya, dia laki-laki, kakaknya dia adiknya perempuan kan, sampaikan kepada dia bahwasanya perempuan itu harus memiliki cara yang berbeda di dalam mendidiknya, memenuhi kebutuhannya. Sebagai kakak harus mengalah, sebagai ini harus jelaskan. Yang nggak boleh adalah membandingkannya seolah-olah anak perempuan adalah jauh lebih utama daripada anak laki-laki. Ini pesan bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Kalau dia berhasil sampai anaknya dinikahi oleh orang lain, maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Sampai dinikahi loh. Karena banyak orang tua yang mungkin bisa berhasil merawat anaknya sampai dia ABG. Begitu after ABG, dia sudah tidak bisa mengawasinya lagi. Karena orang tua mungkin kehilangan ruang untuk mendidik anaknya ketika anaknya sudah mulai bisa menjalani hidupnya sendiri. Rata-rata bukan salah orang tuanya.
dididik dengan luar biasa oleh orang tuanya dari kecil, tapi ketika gede dia mungkin salah circle, salah lingkungan, maka dia bisa rusak di situ. Kalau kayak gini keadaannya dan orang tuanya tidak tahu tentang itu, maka diampuni. Tapi kalau orang tuanya tahu, ini musibah. Orang tua zaman sekarang melepaskan anaknya dibawa oleh timsah syar'i, oleh buaya syar'i, untuk dipacari dengan alasan ta'aruf, maka dia diazab oleh Allah SWT di neraka. Dia membiarkan anaknya. Anaknya dijemput, disogok martabak, terus dilepas anaknya. Ini tanggungannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anaknya sudah balik, tapi dibiarkan gak pakai hijab dengan alasan ya itu hidup dia. Itu hidup dia, saya nggak bisa mengatur hidupnya. Padahal dia bertanggung jawab atas anaknya, maka orang tuanya juga diadab atas itu. Sekarang lagi ramai tentang pacaran syar'i. Ada influencer yang pacaran syar'i, umroh bareng, kajian bareng. Masya Allah, umroh sama pacar syar'i sekali, Masya Allah. Itu adalah ngapel paling syar'i di dunia ini gitu. Dia ngapelnya umroh, subhanallah. Bukan di BKT, bukan di ini, dia ngapelnya umroh. Ya, subhanallah. Terus ini pacarannya biasa kok, nggak pegangan tangan, cuma foto bareng aja. Ini talbis iblis. Ini adalah benar-benar rayuan iblis yang berhasil bagi mereka. Tidak ada kesyarian seperti itu. Kalau misalnya sudah ingin bersama, maka nikahilah dia dengan cara yang benar. Bukan seperti itu caranya. Antum ngomong di depan Ka'bah tetap aja haram gitu. Mau gandeng dia cium Hajar Aswad tetap juga haram gitu. Apa? Maka dalam hal ini yang seperti ini tuh, apalagi dia figur tokoh, mempertontonkan itu kepada orang-orang seolah-olah Islam itu memperbolehkan pacaran versi ini, salah. Dan kalau ayahnya diam aja, maka dia gagal menjadi orang tua. Itu beratnya, terutama perempuan. Laki-laki itu mungkin dalam hal tarbiyah, Allah SWT lebih meringankan orang tua. Karena mereka itu punya bebannya masing-masing. Sedangkan perempuan masih menjadi tanggungan orang tuanya. Sampai dia dinikahi oleh orang lain. Nah berikutnya, tarbiyah berikutnya yang harus kita ketahui adalah perhatikan fase pembentukan diri anak. Fase pembentukan diri itu berarti dimulai dari saat dia sudah mulai bisa melihat, saat dia mulai bisa mendengar, saat dia mulai bisa belajar berbicara. Itu pembentukannya. Jangan baru mengajarkan dia ketika dia sudah TK, udah SD, itu telat. Karena pembentukan itu dibangun bahkan dari dia sudah bisa mendengar. Janin itu bisa mendengar. Maka pembentukan karakter, pendidikan, tarbiyahnya itu dimulai dari sana. Dari sisi medis, bahkan dokter kandungan itu menyarankan ketika bayi masih janin dalam kandungan, disarankan memperdengarkan sesuatu yang bisa membuat mereka bereaksi. Dan medis selalu menyarankan apa? Musik. Putarkan musik kepada janin supaya janin ada interaksi dengan ibunya. Kalau kita mentaatinya, kita mentaati itu, maka kita membangun karakter bahwasanya yang menenangkan adalah musik dari janin. Tarbiyah itu dimulai dari situ. Tapi kalau kita alihkan itu, yang menenangkan adalah Al-Quran, karena itu janji Allah SWT, lalu kita putarkan tilawah murattal kepada mereka sedari mereka di dalam janin, itu akan mendidik mereka. Begitu mereka lahir, kita perdengarkan lagi, mereka kenal suaranya. Bahkan kalau kita putarkan satu qori itu berulang-ulang, nanti ketika mereka sudah mulai bisa mengerti, mereka tahu yang biasa didengerin itu siapa. Ditukar aja qori yang lain, mereka tahu, beda. Itu anak rasakan. Anak-anak itu diputerin satu qori, ketika diganti qori lain dia nangis. Tapi ditukar sama qori yang biasa dia dari kecil diputar, biasa lagi. Karena dia tahu dari kecil dengerinnya ini. Dari kecil dia denger itu. Maka ketika diganti ke yang lain dia nggak kenal. Itu fitrahnya. Maka ketika diputerin musik, ya jangan salah ketika anak 3 tahun udah joget-joget di TikTok misalnya. Karena dia dari kecil udah diajak nge-DJ gitu. Dari kecil udah diajak koplo misalnya sama orang tuanya. Maka ketika ini jadi anak dangdut koplo. Ini musibahnya. Maka pembentukan diri kita sebagai orang tua jangan kecolongan. Kecolongan berikutnya adalah ketika anak sudah mulai bisa bicara, ketika anak sudah mulai bisa merespon kita sebagai orang tuanya, jangan kecolongan untuk mengajarkan tauhid kepada dia. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenalkan Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy dari kecil. Di mana Allah? Allah di atas arsy dari kecil. Biarin dikatain dari kecil nggak apa-apa. Yang penting pendidikan dia dari kecil udah benar. Kasih tahu Allah Subhanahu wa taala di mana. Misal ditanya Allah di mana, jawab di arsy. Atau minimal Allah di atas. Allah di langit. Secara fitrah kita ajarkan mereka. Jangan dari kecil Allah di mana, Allah di mana-mana. Dari kecil udah sesat dia. Siapa yang membuat kesesatannya? Orang tuanya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak yang lahir itu fitrah. Nanti bapaknya
masuk ormas mana ya anaknya ikut ke situ kurang lebih. Makanya ketika nanti anaknya mulai bisa berpikir, dia tergantung dari kecil dididik di arah yang mana. Maka dalam hal ini antum harus mengerti bahwa fase itu kita jangan sampai kecolongan mengajarkan tauhid kepada mereka. Ajarkan yang simpel, ajarkan dia berbicara Allah, sebut nama Allah. Ajarkan dia menyebut Allahu Akbar, Alhamdulillah pada setiap makan. Jangan panjang-panjang, dari kecil udah diajarin Allahumma barik lana fima razaqtan. Lama dia udah aa gitu, barik lana gak kelar-kelar. Udah bismillah langsung disuapin. Anaknya udah lapar, Allahumma barik lana. Yang lain-lainnya mau minum diajarin bismillah, kasih tahu. Itu bagian dari menanamkan nilai-nilai tauhid dari kecil. Yang berikutnya jangan kecolongan ngajarin surat Al-Fatihah kepada anak. Jangan biarkan ustadznya yang ngajarin. Kita yang harus ngajarin dia baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena ini jariyah seumur hidupnya. Ketika dari kecil sudah diajarkan Al-Fatihah yang benar, lalu dia membaca itu dalam setiap sholatnya, dan kita sudah meninggal, maka itu investasi yang ajrun ghairu mamnun, yang tidak akan terputus. Jangan sampai mereka ditahsin sama ustadz. Biarin kita yang mengajarkan bapaknya. Ustadz saya jelek Al-Fatihahnya. Ya benerin Al-Fatihahnya. Belajar yang benar supaya kita bisa mendidik mereka. Terutama istrinya, tahsin istri sebaik-baiknya supaya dia nanti bisa mentahsin anaknya. Antum melihat video anak kecil yang mentahsin saudaranya, itu dia tahsin orang pakai ini, masya Allah udah bagus dari kecil. Ya, mungkin dari kecilnya sama ibunya ditahsin, diperbaiki bacaannya. Itu pentingnya si ibu itu bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, karena dia akan mendidik orang tuanya, mendidik anaknya, dan orang tua sangat berpengaruh pada tarbiyah itu. Jangan sampai nanti terjebak oleh, bahkan penulis menyebutkan di sini, jangan sampai nanti kita kecolongan di tempat belajarnya, di sekolahnya, atau gara-gara hobinya dia rusak. Kadang-kala teman main kanan kiri tetangganya, dia nggak pernah diajarkan main game misalnya, nggak kenal game. Ketika keluar rumah main sama teman sebelahnya, yang sebelahnya main Mobile Legend, maka pulang pasti dia download Mobile Legend di HP orang tuanya, dan dia akan main itu. Gara-gara dia nyaman main itu di sampingnya. Anak nggak kenal PS, keluar rumah diajak temannya main di PS, maka dia akan kenal PS. Anak nggak pernah keluar malam, temannya ngajakin keluar malam, maka dia akan terbiasa untuk keluar malam. Maka jangan sampai kecolongan di titik-titik itu dalam pembentukan karakter mereka. Atau misalnya kita ajarkan kepada dia tempat yang ini nggak boleh didatengin, nggak boleh kesini, nggak boleh keluar malam, itu juga bagian dari tarbiyah kepada mereka. Saya akan sampaikan sebuah syair lagi. Sini disampaikan sebuah penyair. Idza kunta fi qaumin musahibu khiyarihim. Musahibu fasahib khiyarahum. Kata penyair ini, idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum. Kalau kamu berada di satu kaum, maka carilah teman yang baik di antara mereka. Maksudnya kalau kamu tahu ada satu lingkungan yang baik, maka arahkan anak ke lingkungan tersebut. Terus kata beliau, anil mar'i tas'alu wasal an qarinihi. Sebelumnya penulis mengatakan wala tusahibil arda fatarda ma'ar rada. Jangan temenin orang-orang yang buruk karena Anda akan ikut buruk bersamanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Lalu beliau mengatakan anil mar'i tas'al wasal an qarinihi. Seseorang itu tanyalah dengan siapa dia berteman. Fakullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Sesungguhnya seseorang itu akan mencontoh orang yang dekat dengannya. Atau dalam bahasa lain yang paling simpel adalah as-sahibu sahib. Seseorang itu, teman itu, dia menarik sifatnya. Sehingga dengan siapa dia ada berteman, maka begitulah kira-kira karakternya. Kadang-kala orang tuanya ustadz, kiai, masya Allah, dengan pendidikan yang luar biasa. Tapi karena salah gaul, maka rusaklah dirinya. Kadang-kala memang orang tua yang soleh dan soleh itu tidak menjamin anaknya juga soleh dan salehah, walaupun tarbiyahnya baik. Itu gara-gara dia kecolongan di beberapa titik dalam pembentukan karakternya. Maka ini sebagai orang tua juga mencari rumah itu bukan hanya soal rumahnya, tapi soal lingkungannya. Bagaimana melihat lingkungannya baik atau tidak untuk perkembangan si anak. Kalau baik maka tinggallah di situ. Kalau tidak baik maka cari lingkungan yang lebih baik untuknya. Berikutnya di antara tarbiyah juga yang tadi sebenarnya sudah disebutkan tapi lebih general, yaitu bersikap adil terhadap anak-anak. Bersikap adil. Kalau tadi jangan membedakan antara anak laki dengan perempuan, sekarang adil. Kalau anaknya laki semua berarti adil. Dan kata adil di sini bukan menyamakan, tapi menyesuaikan. Jangan menyamakan karena tidak semua makna adil adalah sama, namun kita menyesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Contoh misalnya anaknya laki-laki semua 4. Ada salah satunya misalnya yang memiliki kebutuhan khusus, maka dia memiliki
tanggungan atau tarbiyah yang lebih khusus dari orang tuanya. Maka itu harus berbeda. Dia harus dididik berbeda daripada anak-anak yang lain. Misalnya dari 4 anak ada satu yang mungkin bandel atau segala macam, punya karakter keras kepala dan lainnya, mungkin dia harus lebih banyak dididik oleh orang tuanya. Artinya adil di sini memberikan haknya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada hadis yang disebutkan di pembahasan ini, inni nahaltu ibni hadza gulaman faqala akulla waladika nahalta mislahu qala la qala farji'hu. Sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah memberikan suatu hadiah kepada anakku ini, yaitu seorang pelayanku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apakah setiap anak-anakmu engkau berikan hadiah seperti itu? Kata Rasul, apakah anak-anakmu semuanya engkau berikan hadiah yang seperti engkau berikan kepada anak itu? Si orang itu berkata, tidak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, farji'hu, kembalikan hadiah itu. Jadi kalau ngasih hadiah ke anak yang pertama, ya jangan lupa juga kasih hadiah ke anak yang kedua, ketiga, keempat. Atau sebaliknya, ngasih hadiah ke yang bungsu, jangan nggak kasih hadiah ke yang lain. Kalau kasih jajan ke satu, kasih ke yang lain. Kalau memang tidak punya untuk kasih semuanya, sudah jangan dikasih semuanya. Itu kaidah adil. Dan dalam hal ini kadang-kadang mohon maaf, orang tua itu kalau ada anak yang baru, dia akan sibuk sama anak yang baru itu. Anak yang sebelumnya seolah-olah ditinggalkan. Ini kan berbicara soal psikolog anak ketika si anak itu misalnya umurnya 2 tahun udah punya adik. Anaknya 2 tahun sudah punya adik misalnya. Pasti ibunya, ayahnya akan fokus sama si bayi ini. Anak ini baru 2 tahun, dia masih butuh kasih sayang, masih butuh perhatian dari orang tuanya. Maka dia akan cari perhatian orang tuanya dengan semua cara dilakukan. Entah dipukul adiknya, entah digetok jidat adiknya, segala macam. Itu cara mencari perhatian dari orang tuanya. Itu pentingnya orang tua menyadari itu, peka soal itu. Dia harus adil bersikap. Jadi kalau memang qadarullah, anaknya baru 2 tahun, dan alhamdulillah punya anak lagi, maka harus siap membagi waktunya. Kapan untuk perhatian ke anak ini, supaya anak ini tidak merasa orang tuanya pergi ke adiknya. Dan kapan juga dia harus fokus kepada adiknya ini. Terakhir yang tarbiyah di bab ini adalah menanamkan akhlak yang mulia kepada mereka. Dan menanamkan akhlak dimulai dari orang tuanya, bukan dari sekolah anaknya. Bukan dari majelis anaknya. Biarkan orang tuanya mengajarkan makan dengan tangan kanan, ketemu orang tua itu salim, misi, senyum, salam, sapa, itu yang ngajarin orang tuanya. Ini anak perlu sampaikan atau tidak, nggak tahu, anaknya harus sampaikan. Kadang-kala kita, si ahlu sunnah wal jamaah ini, orang yang mengaku berada di jalan ahlu sunnah ini, malah kehilangan respek dari masyarakat, sebab kita mengaplikasikan nilai sunnah dengan cara yang salah. Anak kasih contoh tentang cium tangan. Antum tahu kita itu dilarang menundukkan diri kita kepada orang lain. Inhina, kita nggak boleh menundukkan kepada orang lain. Apakah itu bermakna kita tidak boleh cium tangan orang yang lebih tua dari kita? Tidak semua orang yang cium tangan itu sujud kepada orang yang kita cium tangannya. Kita bisa ajarkan dia untuk mencium tangannya sambil kita ambil tanpa harus menundukkan kepala, atau kita tundukkan sedikit, tidak sampai ruku atau sujud. Kadang-kala kita itu mendidik anak kita salah. Anak kecil mungkin usianya 4 tahun atau segala macam. Dia ketemu kita, anak-anak lain salam, cium tangan segala macam. Dia ketemu kita gini salamnya. 4 tahun, anak kecil. Bukannya anak menyelisih itu, walaupun secara syariat oke lah, dia dididik untuk itu dari kecil. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang yang tidak berilmu, kepada orang lain yang tidak mengetahui bahwa saya memang tidak boleh menundukkan kepalanya, apa yang orang itu akan katakan? Ini anak nggak sopan. Kecil-kecil salaman sama orang tua, diginiin tangan orang tuanya. Misal, karena budaya kita cium tangan itu budaya respek, budaya hormat kepada orang lebih tua. Dan itu hormat kepada orang lebih tua itu perintah sunnah. Itu yang kita selisihi. Harusnya kita memerhatikan adab, tata krama, norma di dalam satu wilayah dalam hormat kepada orang tua. Dan cium tangan bagian dari itu. Di Saudi anak misalnya diajarkan hormat itu mencium jidat gurunya. Dicium gitu, misalnya kepala keningnya dicium. Kalau itu dilakukan di negeri kita cocok. Dan itu disesuaikan dengan norma hidupnya masing-masing. Kita tinggal di negeri kita, maka adab tata kramanya harus sesuai dengan tata caranya. Ada juga anak-anak kecil itu Masya Allah, kita duduk kayak gini tuh, dia nggak misi, diginiin sama dia. Nggak tahu kalau orang sholat Jumat misalnya duduk saf, terus dia mau maju ke depan, diginiin. Karena menurut dia nggak boleh nunduk, nggak boleh misi. Jadi dia harus nyingkirin orang yang ada di depannya. Gak sopan.
Ini pendidikan siapa yang ngajarin? Mungkin orang tuanya, karena dia ngajarin, nak, kamu nggak boleh menundukkan diri kamu kepada orang lain, sehingga mereka terlalu tegak dan mereka akhirnya tidak respect kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kadang-kala salam aja, hanya salam kepada orang-orang yang mungkin satu pengajian sama dia. Anak-anak yang main, masya Allah, kalau cingkrang-cingkrang disalamin, kalau nggak cingkrang nggak disalamin. Siapa yang ngajarin demikian? Memang kadang-kala yang seperti ini, kita sebagai orang sudah belajar, sudah punya pengalaman yang banyak, mudah untuk memahaminya. Orang yang belum belajar gimana? Misalnya anak tadi yang diajarkan demikian, pulang ke kampung, ketemu kakek neneknya, dan dia saling begini ke kakeknya. Kalau nggak dikeplak bapaknya itu, kamu begini ngajarin anak kamu, kan gitu. Jadi yang gagal orang tuanya. Tanamkan akhlak, jangan hanya soal menanamkan nilai syariat secara saklek kepada mereka. Tapi ajarkan juga ada beberapa hal-hal yang merupakan nilai-nilai respek dan tidak diselisih oleh syariat. Tidak menyelisih syariat. Itu yang harus kita ajarkan kepada mereka. Menanamkan akhlak itu tugas orang tua, bukan tugas ustadz. Jangan sampai anaknya dimasukkan ke TPA, anaknya dimasukin ke pondok, ustadz, mudah-mudahan anak saya pulang jadi anak soleh. Balikin lagi sama ustadznya, pulang aja. Saya nggak bisa membuat orang jadi soleh. Saya nggak punya jaminan membuat anak ibu menjadi anak yang berakhlak. Atau misalnya dia pesantren, pulang misalnya jadwal liburan, pulang ke rumah, tiba-tiba sama orang tuanya kurang ajar, tiba-tiba sama orang tuanya nggak sopan santun. Yang disalahin siapa? Pesantrennya, gurunya. Ustadz gimana sih kok anak saya jadi kurang ajar begini? Pasti gurunya yang disalahin. Padahal karakter itu dibangun dari orang tuanya. Almar'u ibnu bi'atihi. Seorang itu anak lingkungannya. Dan lingkungan yang pertama adalah orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.